Tim nasional Indonesia akhirnya harus tumbang di partai puncak Piala AFF Championship 2022 dari Thailand. 1 menit yang menghancurkan segalanya. Itu tuh kayak ini tau. Gue dulu pernah nonton Piala Eropa tahun 2000. Italia lawan Prancis. Italia udah menang, golnya Marco Del Vecchio. Di bench Italia tuh udah pada peluk-pelukan tuh udah siap merayakan kemenangan. Jebol sama si Wiltord. Dan yang kemarin tuh juga ini setelah match ya, gue ngeliat di Twitter tuh terus banyak yang nyalahin siapa? Komentatornya, dibilangnya kayak komentatornya Jumawa karena kan ada bagian kalau nggak salah waktu masih unggul 2-0 tuh dibilang gini. Salah satu komentatornya bilang, ya ini satu langkah bagi Indonesia untuk memenangkan gelar. Terus yang satu lagi tuh bilang, bagi saya ini udah juara. Ini tinggal tunggu waktunya aja ya ternyata. Bung Veve itu dia yang juara AFF tau? Oh iya 2010. Timnas futsal juara AFF 2010 tuh Fener Huta Barat main. Oh. Jadi memang ya kayaknya semuanya juga mencium aroma juara saat itu orang tinggal 1 menit kok. 1 menit kita masih leading 2 gol 2-0. Lewat golnya Evan dan Runtuboy ya? Iya, 2 orang Papua. 2 anak ajaib dari Papua tuh mencetak 2 gol. Terus tiba-tiba Thailand di 1 menit terakhir main power play. Jebol pertama sama si Krit. Tapi sebelumnya memang ketika mereka power play di 1 sampai 2 menit terakhir itu memang udah dapat tuh beberapa momennya tuh. Iya. Dapat momen tapi kan ke atas tendangannya. Ya, dan Al-Bagir tampil dengan sangat baik kan. Al-Bagir mah cakep banget udah. Nah terus 1 menit sayangnya kita jebol jadi 2-1 disamakan kedudukan. 30 detik terakhir jebol 2 sama. Ya udah dari situ mau siapapun mental pasti anjlok. Tapi kalau soal komentator mah semua juga harus memupuk optimisme, nggak apa-apa lah menurut gue. Ya. Udah bau-bau juara, bau-bau yang nggak apa-apa juga emang kenapa? Ya cuman itulah timnas sudah berjuang dengan sangat keras. Tapi memang lagi-lagi faktor luck dan keberuntungannya belum memihak kepada kita. Lagi-lagi keberuntungan. Ya dan hasil kemarin tuh juga sama kayak hasil sebelumnya ya. Kita sempat unggul 2-0 dulu kemudian di penyisian. Di penyisian ya itu membuktikan bahwa secara mental Thailand juga siap ya secara mental. Terus terlihat saat adu penalti itu tuh Thailand sangat siap dan kita memang masih goyang lah gitu, masih ragu, masih ini ya. Memang adu penalti kan campur keberuntungan juga ya. Cuman bagaimanapun dengan Evan kartu merah dan misuh-misuh ke wasit juga itu kan menunjukkan bahwa ada gestur kita cenderung tidak tenang di saat-saat genting gitu. Momentum 30 detik terakhir juga kita bobol ya. Ya kita kan grogi ya diserang terus. Ya secara mental memang kita sedikit lagi deh. Ini tim ini jangan dulu dibubarkan. Tim ini punya potensi untuk meraih prestasi di masa yang akan datang. Tapi menurut lo tadi kan lo ngomong soal kartu merahnya Evan ya. Itu layak nggak Evan dapat kartu merah? Karena kan sebetulnya ya kalau gue ngeliat dari gambar tuh ya cuman tipis doang lah sentuhannya. Kita pernah ngebahas ini di Ngabuburit. Lo tahu nggak Furbizia? Seni untuk seni untuk membuat wasit terpengaruh. Itu dilakukan oleh Krit Sada. Krit Sada itu pernah main sama Evan di Indonesia di tim di Blacksteel. Jadi memang Krit Sada tahu lah bahwa Evan akan ngejar bola dan akan terjadi semacam benturan walaupun Evan gak nyikut sama sekali kan. Itu hanya benturan adu body biasa gitu. Cuman lagi-lagi Thailand kan sebagai tuan rumah kita tahu jika tuan rumah itu ada sedikit keuntungan ya. Ditambah memang wasitnya agak ngehe itu yang sebelah sana yang botak. Jadi Evan harus kena kartu kuning kedua. Harusnya sih itu tidak kartu kuning ya. Nah reaksi kecewa Evan itu yang kemudian jadi cukup disesalkan lah oleh beberapa pihak. Ya tapi gue sih kalau kita jadi pemain gitu di partai final ketika udah unggul 2-0 apalagi Evan cetak gol tiba-tiba harus disamakan kedudukan ya pasti ada momen yang kita juga harus menjaga harga diri kita lah betul. Walaupun alasannya itu seperti ilegal ya ngefuckin supporter lawan, cuman ya itu ekspresi nggak apa-apa lah gitu. Ya dikit-dikit bandel nggak apa-apa gitu. Ini ingetin gue sama ini Coach Abduh. Sama-sama main di Thailand, sama-sama di menit akhir, terus di kartu merah. Tapi kan Abdul lebih parah lagi, dia sampai nendang bola. Iya itu juga kan ada pemantik ya. Tapi ya semoga di masa yang akan datang kita bisa lebih tenang. Cuman untuk Evan sama sekali gue sih tidak menyalahkan Evan karena bagaimanapun dia pasti kecewa dan kesal gitu. Udah menit akhir udah ini dan kartu merahnya dia akhirnya itu akan membuat dia belajar di masa akan datang. Ini kan final pertama Evan AFF. Dan dia masih 25 tahun kan pemain muda. Masih panjang. Ini debutnya Evan dia udah masuk final hampir sedekat itu terhadap juara.
saya sih yakin Evan akan menemukan kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi ngomongin kartu merah itu juga coach, kan kartu merah tuh di perpanjangan waktu yang 2x5 kan itu kan cukup lama tuh, karena sampai yang perpanjangan waktu kedua Indonesia praktis hanya bermain dengan 4 pemain di lapangan, kiper 1. Iya betul. Iya kan? Ntar kita bisa main lagi kalau misalnya ada yang bobol gitu. Nah itu, dan menurut gua lebih oke karena Thailand power play juga kan mainnya kan, dan akhirnya nggak bisa ngebongkar juga waktu itu. Iya, untungnya di babak perpanjangan waktu kita masih bisa merecovery kan, ketika kita kalah ya katakanlah kalah momentum sampai akhirnya disamakan kedudukan 2-2. Itu kan secara mental pasti langsung down tuh. Dimana kita udah siap juara langsung disamakan down. Untung kita bisa merecovery mentality di 2x5 menit. Cuman ketika adu penalti memang itu soal kesiapan lagi mental ya. Secara mental kita belum sampai, kayaknya belum sampai situ gitu. Sedikit lagi sih. Sampai akhirnya kita ganti kiper kan. Iya, sempat ganti kiper. Iya, itu kan melihat Al-Baghir udah jebol 2 kali, akhirnya dicoba diganti. Ternyata nggak works juga. Iya, ketika diganti kiper sama si Iksan, bolanya malah dikeatasin gitu. Terus Al-Baghir lagi coba keberuntungan. Ya lagi-lagi kan adu penalti soal ketenangan dan keberuntungan. Runtuh Boy sedang tidak beruntung kemarin. Nggak apa-apa Boy, santai lah. Santai aja Boy, kita tahu lah lu udah berjuang maksimal gitu. Iya. Semua juga tahu Indonesia udah berjuang maksimal. Cuman memang ya sangat disayangkan karena kita sedekat itu kepada juara. Tapi akhirnya lagi-lagi ada faktor. Kenapa selalu ada faktor apes ya di final ya? Dalam sepak bola, dalam futsal ada ya, kalau udah masuk final tuh suka ada dikit-dikit gitu. Ya mungkin ini kalian nunggu, mungkin kita tuh bisa juara ketika mungkin udah nggak pandemi lagi. Jadi euforianya mungkin lebih kerasa. Tuhan tuh dikasih di momen yang tepat mungkin ya. Cuman ini bikin Thailand juara keberapa kalinya ya futsal? Ke-21 kali gelar juara dari 2001. Thailand tuh nggak juara cuman di 2010 waktu itu. Ya itu Fenar. Iya si Fenar Indonesia yang juara. Iya. Itu pun gara-gara Thailand yang gak ikutan. Iya. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita pernah ada juara di AFF. Sepak bola belum coy. Betul sekali. Ada. Tapi yang kelompok umur. Ya enggak. Yang dihitung kan senior kalau turnamen. Pokoknya untuk tim yang kemarin. Timnya Evan, Runtuh Boy, Firman. Gue liat Firman pas ada penalti sampai nangis gitu. Iya. Tenang man, masa depan masih panjang. Abis gini masih ada Piala Asia. Abis ini masih ada SEA Games. Nah, tuh. Ini ya. Ngomongin soal SEA Games nih, bentar nih. Ini kemarin sebelum final. Sebelum final gue ingat banget, itu lagi sore. Di grup tuh rame. Di grup kerjaan kita ya, di grup kantor. Karena ada isu-isunya bahwa timnas futsal tidak diberangkatkan. Timnas futsal cowok. Timnas futsal cowok tuh tidak diberangkatkan ke SEA Games dengan alasan kurang berprestasi. Pertama kali bacanya itu sih. Wow. Terus diulik lagi kan sama anak-anak, ternyata ya ada faktor lain lah. Emang kualifikasi untuk kita masuk SEA Games apa? Harus apa? Jadi kalau di SEA Games tuh ada namanya DBON. Desain Besar Olahraga Nasional lewat prestasi. DBON itu olahraga berprestasi maksudnya? Iya, olahraga berprestasi. Kayak badminton gitu. Terus pendulang emas dan pendulang medali lah? Iya, pendulang emas dan pendulang medali. Dan dianggap futsal ini enggak. Futsal putra ini masuk kategori ini. Terus yang kedua adalah non DBON. Ini jalur lain berarti ya? Jalur lain. Ini popularitas. Oh, olahraga populer. Jadi kalaupun gak dapat medali tapi kalau populer berarti bisa menghibur masyarakat. Ya, ini sepak bola contohnya. Sepak bola contohnya. Kan sepak bola belum. Iya. Tapi populer. Oh, iya, oke. Nah, futsal cowok ini itu enggak dua-duanya sehingga tidak diberangkatkan. Padahal kalau ini AFF aja berarti kan medali perak. Iya, ini tuh nih bayangin ya, ini tuh runner up keempatnya Indonesia dan 1 medali emas sepanjang umur timnas futsal ya di AFF. Terus juga timnas futsal kita itu tuh peringkat 10 di Asia. Oh iya, kalau di Asia. Dan peringkat 40 kalau nggak salah di dunia ya. 45 tuh. Pertimbangannya berarti belum masuk ke olahraga prestasi dan tidak masuk ke olahraga populer. Iya. agak ini ya, agak absurd sebetulnya. Kalau gue sih tetap berharap timnas ini berangkat ya. Karena lihat dong, level kita tuh udah, ini Thailand di sini nih. Yeah. Kita tuh udah di sini. Kalau dulu kan ini Thailand, futsal nih, Thailand. Kita ada di sini nih. Sekarang ini Thailand ini, kita udah bisa unggul 2-0 2 kali, walaupun harusnya disamakan 2-2 oleh mereka. Krisada dan kawan-kawan bagaimanapun sudah matang ya Piala Dunia, coy. Iya. Tapi sekarang levelnya udah segini nih. Dikasih beberapa tahun lagi udah rapat sama Thailand gitu. Artinya kalau misalnya SEA Games kita dikirim, itu akan mendapat pengalaman internasional yang lain lagi. Firman dapat pengalaman lain-lain, Anca, Ais,
Pokoknya tim yang ini punya pengalaman internasional baru kan. Dan ada yang lu bilang soal kolektivitas tim, coach. Tim ini lebih lengkap kan karena antara pemain satu dan kedua itu sama-sama kuat ya. Positifnya setelah kita lihat tim gelaran di gelaran AFF ini kita lihat semua paket yang main sama semua imbang, nggak ada pemain cadangan ibaratnya, nggak ada yang gendong gitu, nggak ada backup, semuanya mau timnya Evan, mau timnya Runtuh Boy, mau timnya Sauki, semuanya bisa berkontribusi dengan sangat baik. Artinya kolektivitas yang sekarang tim 14 orang yang dibawa adalah 14-14 yang top. Itu belum masih ada yang di luar tuh yang masih ada Bayu, masih ada Subhan, masih ada Al Fajri, masih banyak lah di luar juga. Masih ada Mozek Ali Samer juga tuh. Tuh itu loh. Yang jago tuh mainnya. Si jago tuh. Pokoknya tim ini gimana? Bukannya tapi Haritanu bilang ya katanya mau berangkat Haritanu tuh bilang kalau misalkan kan ada ya mungkin karena dengan nggak berangkat ini mungkin alasnya adalah uang dana, karena tim ini tim besar lah ya. Tim besar. Yang berangkat bukan 14 orang doang, tapi kan masih ada tim pelatih segala macam. Terus Haritanu bilang, kami tidak akan memberatkan pemerintah Indonesia karena pemberangkatan tim futsal ke SEA Games akan dibiayai secara mandiri. Ibaratnya kata Haritanu, ini pakai duit kita aja dah gitu. Jadi kita berangkat sendiri dah gitu. Duit MNC lah. Itu banyak kan. Mandiri berarti berangkat mandiri. Cuman usulannya ditolak. Karena ini dari ada namanya Profesor Dokter sangat rumit ya Sobat Sporty. Muhammad Asmawi, dia ketua tim review peningkatan prestasi olahraga nasional Kemenpora. Dia bilang ini tanggung jawab pemerintah. Bagaimanapun juga ini kebijakan pemerintah. Jadi sudah diputuskan yang mandiri ini tidak diberangkatkan. Oh jadi walaupun lu pakai duit sendiri lu tetap nggak berangkat gitu? Enggak. Karena tetap harus ikut rombongan besar si pemerintah dan Kemenpora ya. Ini. Tapi nggak tahu ya, aneh. Balik lagi ya, kalau misalnya prestasi ya ini ranking 45 dunia, 10 Asia ya masuk. Ini lolos final AFF juga udah 2 kali kan, 2 tahun terakhir. 19 tuh kita masuk final juga kan, walaupun runner up. Terus 2022 juga kita runner up. Menurut lu gimana? Menurut gue tetap harus berangkat. Gimana caranya? Kalau pakai tekanan publik bisa nggak? Bisa sih. Tapi balik lagi ya. Kalau ini kan ada yang jalur popularitas kan. Kemarin trending loh di Twitter. Ya masih trending ya, futsal trending lah. Ya maksudnya alasan untuk tidak populer tuh nggak ada menurut gua ya. Bahkan kayak iNews aja. Itu tuh sempat jadi trending tulisan iNews ya. Itu kan di-share di iNews ya kemarin. Jadi ya indikasi populernya juga nggak tahu juga kayak semua. Kalau misalnya ngomong-ngomong populer, udah kurang populer apa gitu? Evan Runtuh Boy kurang populer apa? Tim futsal ini kurang populer apa? Ya betul. Tapi ya, gue sih tetap berharap ini semoga ini bisa berangkat ke SEA Games. Oh ini dapat info terbaru nih. Coba kita baca ada apa info? Info terkini Grace. Nah ini info terbaru nih setelah kita ngomongin. Kayaknya kita dikepoin coach. Apa? Jadi manajer timnas futsal Indonesia Dimas Bagus Kurniawan mengatakan cabur futsal putra kemungkinan jadi berangkat. Mantap kemungkinan ya. Nggak apa-apa tapi baru kemungkinan tapi ada titik terang. Iya. Jadi apapun itulah pokoknya gue berharap tim SEA Games yang ini berangkat, tim SEA Games futsal harus berangkat. Dan ya mungkin ini kan bisa jadi persiapan lainnya untuk menuju Piala Asia yang akan di Kuwait. Masih ada Piala Asia kan? Iya betul. Ada 3 slot dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia. Thailand dan Indonesia udah lolos. Thailand nggak tahu Vietnam atau? Kayak Vietnam karena Vietnam kemarin. Oh Vietnam ya? Vietnam ya. Ya udah berarti kan 3 terbaik Asia Tenggara mau. Udahlah berangkatkanlah. Berangkatkanlah. Perak mah dapat. Ya kalau misalnya tim bolanya nggak juara kan seenggaknya masih terhibur lah. Udah dapat. Udah pemerintah berangkatlah. Udah berangkat. Coach Rifan bayarin nanti. Pak Haritanu lah. Evan, Runtuh Boy jangan sedih. Firman tetap semangat. Pokoknya kalian juara di hati masyarakat. Tapi sekali-sekali juara beneran lah ya. Pokoknya kita tetap mendukung kalian di SEA Games. Dan semoga sukses di Piala Asia. Dan kita tunggu konten TikTok kalian. Alright. Dadah.